بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وهو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء رحمني ورحمكم الله. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan dan keutamaannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini adalah memulai pembahasan pengkajian kita bersama-sama dalam kitab yang baru setelah kita menyelesaikan pengkajian kita di kitab At-Tamhid. Di depan kita adalah kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawamil Akhbar. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah cahaya hati orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersampaikan, terriwayatkan pada kita dalam bentuk jawami' al-kalim, hadis-hadis yang ringkas, yang singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam.
dikumpulkan dan dijelaskan oleh penulisnya, penyusunnya, Fadilat Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau Fadilat Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di adalah sosok guru dari Fadilat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk ke dalam ulama-ulama mutaakhirin. Kitab ini diterbitkan dalam cetakan yang kedua tahun 2011. Saya mempelajarinya tahun 1997 dengan Al-Ustaz Ahmad Rafi', Dr. Ahmad Rafi', LC MHI. Pengenalan terhadap kitab ini secara ringkas memuat hadis-hadis dalam beberapa aspek pembahasan yang cukup beragam. Ada pembahasan sekitar ilmu tauhid, lalu ilmu usul atau usuluddin, begitu pula pembahasan tentang akidah, ilmu sair was suluk, al-akhlaq wal adab, fikih, hukum-hukum ibadah, muamalah, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi cukup beragam pembahasan dari buku ini, dari kitab ini, yang bersumber kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau jelaskan dan beliau sampaikan pada kita secara lebih lengkap, lebih terperinci. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan keberkahan kepada waktu kita, kepada umur dan usia kita, serta usaha kita untuk duduk mendengarkan, menyimak, dan mengkaji kitab yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk kepada hadis yang pertama dan yang kedua. Beliau langsung gabungkan dua hadis ini dalam satu pembahasan di awal kitab beliau. Hadis yang pertama, An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Maka siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan hijrahnya itu yang kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan, atau untuk seorang wanita yang akan dia nikahkan, maka hijrahnya pun kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa kitab beliau. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, dalam kitabul Iman, dalam kitab Manaqib, kitabun Nikah, dan kitabul Aiman wa Nuzur serta Al-Hiyal. Sementara Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Al-Imarah. Dikeluarkan pula oleh Imam Tirmidzi dalam Fadail Jihad, Imam Nasa'i dalam Taharah, dan juga dalam At-Talaq serta Al-Iman wa Nuzur. Abu Dawud mengeluarkannya dalam kitab At-Talaq, Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Wa fi riwayatin, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat-buat suatu amalan yang baru dalam urusan kami yang dia bukan berasal darinya, dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sulh, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Aqdiyah, Abu Dawud dalam As-Sunnah, Ibnu Majah dalam Muqaddimah, Imam Ahmad dalam Musnadnya. Riwayat yang kedua tadi adalah riwayat Imam Muslim yang dikeluarkan dalam kitab Al-Aqdiyah, Imam Ahmad dalam Musnadnya. Kemudian Al-Laqah Al-Bukhari fil Buyu' bab An-Najash, wa man qala la yajuz dzalika al-bay', wa fil I'tisam bil kitab Sunnah bab idza istahada al-amil aw akhta'a. Imam Bukhari menggantungkan hadis ini dalam kitab Al-Buyu' bab An-Najash, dan dalam bab la yajuzu dzalika al-bay', tidak dibolehkan jual beli yang seperti itu. Begitu pula dalam kitab Al-I'tisam bil kitab Sunnah, serta dalam bab idza istahada al-amil aw akhta'a. Dua hadis yang mulia ini merupakan hadis yang sangat agung lagi mulia. Semua urusan agama, baik usul maupun furu', yang pokok maupun yang cabang, yang zahir maupun yang batin,
berporos pada dua hadis yang mulia ini. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merupakan mizanul amalil batinah, timbangan untuk amalan-amalan batin. Sementara hadis Aisyah adalah timbangan untuk amalan-amalan zahir. Fa fihi al-ikhlas lil ma'bud wal mutabah lil rasul. Dua hadis ini menjelaskan pada kita tentang syarat keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang syarat mutaba'ah, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya merupakan syarat setiap perkataan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Faman akhlasa amalahu lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amaluhu maqbul. Maka siapa yang mengikhlaskan amalannya dalam niatnya ketika ia beramal itu untuk Allah Taala, dan dalam mengerjakan amalan itu dia mengikuti contoh petunjuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqada al-amrayn aw ahaduhuma fa 'amaluhu mardudun. Sementara orang yang tidak memenuhi dua persyaratan itu atau hilang salah satunya, maka amalan itu akan tertolak. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka ketika kami datangkan ya, setiap balasan ataupun orang yang telah mengerjakan satu amalan pada hari kiamat kelak, kami jadikan amalannya itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, disebabkan dia tidak memenuhi dua syarat ini atau hilang salah satu dari keduanya. Sementara ayat yang menjelaskan tentang orang yang memenuhi dua persyaratan ini, dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Allah katakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Fi surat An-Nisa, siapa orang yang paling baik agamanya dari orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Maka benarlah orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, berserah diri kepada Allah, sementara dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Rabb-nya. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Amaniyah fahiyal qasdu lil amal taqarruban ila Allah wa talaban limardatihi wa sawabih. Fa yadkhul fi hadha niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Niat adalah al-qasdu lil amal taqarruban ila Allah. Bermaksud dengan perbuatannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Talaban limardati wa sawabihi, untuk mengharapkan keridhaan Allah dan pahalanya. Jadi Syekh Abdul Nasir rahimahullah taala mendefinisikan niat. Pengertian niat. Niat itu apa? Begitu. Niat itu apa? Niat itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu maksud atau menyengaja yang ada dalam hati. Hatinya menyengaja sesuatu. Sengaja hatinya itu berniat menyengaja sesuatu, akan mengerjakan sesuatu dengan sengaja. Itu niat namanya. Ya, mengerjakan sesuatu dengan sengaja, akan mengerjakan sesuatu dengan sengaja. Hatinya itu begitu. Ya. Nah, tergantung berarti niatnya ini. Apakah niatnya itu benar
untuk Allah atau untuk selain Allah gitu. Kalau dikatakan taqarruban ilallah, berarti niat yang benar. Hatinya mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan keridhaannya dan pahalanya. Berarti itu niat benar. Tapi ada niat yang tidak benar, hatinya mengerjakan sesuatu dengan sengaja tapi untuk selain Allah. Kan niat juga dia. Tetapi niatnya tidak benar. Jadi pengertian niat secara umum adalah hati, ya. Jadi dalam hati itu niat itu. Ya, bukan lisan, bukan perbuatan lisan. Kalau penjelasan Imam Nawawi di kitab Al-Wafi, ya, syarahnya Arba'in Nawawi itu, azmul qalbi muqtadin bil fi'li. Itu kata Imam Nawawi. Azmul qalbi artinya adalah tekad hati untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi hatinya bertekad. Ya, tekad itu berarti menyengaja akan mengerjakan sesuatu. Karena niat itu kan sebelum perbuatan, sebelum pekerjaan, baik perbuatan anggota badan atau juga perkataan, gitu kan? Ya, niat itu sebelumnya, gitu. Sebelum semua perbuatan itu niat, baik lahir ataupun batin. Itu niat, gitu. Nah, tergantung ini niatnya nih, niatnya benar atau tidak benar, kan gitu. Ya. Kalau dihukum apa namanya, mens rea itu, ya, ada niat jahat tidak kan gitu, yang katanya kan, ini punya niat jahat tidak nih, ya, disingkap niatnya, punya niat enggak gitu katanya, ya, mengerjakan kebijakan itu, ya, punya niatnya enggak, ya kan baru kemarin tuh kita populer itu istilah itu, mens rea itu, ya, niat jahat atau niat tidak baik dalam satu tindakan yang dituduhkan diduga korupsi kan gitu kan, punya mens rea-nya enggak gitu, atau niat jahatnya enggak kan gitu kan. Nah, itu niat itu, yang sudah ada dalam hati. Nah, niat itu ternyata untuk dua hal. Niat untuk pekerjaannya itu, untuk perbuatannya itu, dan yang kedua niat untuk siapa perbuatan itu. Ditujukan kepada siapa perbuatan itu, amalan itu, gitu. Maka beliau menjelaskan nih keduanya, ini mungkin faedah cukup baik ya untuk kita dia. Amma niyatul amal fala tasil taharatu bi anwa'iha wala shalah wala zakah wa shaum wal hajj wa jamil ibadat illa bi qasdiha wa niyatiha. Fa yanwi tilkal ibadah al muayyanah. Fa idza kanat ibadah tahtawi al ajnas wa anwa' kas-shalah min al-fard wa nafal muayyan wa nafal mutlaq fal mutlaq min yakfi fihi bi an yanwi as-salah. Wa amal muayyan min faradin aw naflin muayyan ka witrin aw ratibah wala budda min niyatis salat an yanwiya dzalikal muayyan hakadha baqatul ibadah wala budda aidan an yumayyiza al-'ada 'an al-ibadah fa masalan al-intisal yaqa nazafatan aw tabarrudan wa yaqa al-hadath al-akbar wa an ghusl mayyit wal jum'ah wa nahwiha wala budda an yanwiya fihi raf'ul hadath aw dzalikal ghusl mustahab kadzalika yakhruju al-insan ad-dirahim yukhriju al-insan ad-dirahim مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو صدقة المستحبة أو هدية فالإبرة في ذلك كله على النية. Nah, jadi beliau berbicara tentang masalah fungsi niat. Fungsi niat untuk hal yang pertama, niat pekerjaan, niat perbuatan. Ya. Masuk dalam peribadatan. Dalam peribadatan, fungsi niat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jika terjadi kesamaan dalam ibadah tadi,
Contoh Pak, sholat 2 rakaat. Tadi sebelum zuhur antum sholat 2 rakaat. Niatnya sholat apa itu? 2 rakaat itu. Jawabannya tergantung niat. Tergantung niat. Tadi antum niat apa tadi 2 rakaat tadi? Kan banyak itu. 2 rakaat sebelum salat zuhur tadi kan banyak. Di situ ada tahiyatul masjid, betul enggak? Di situ ada qabliyah, 2 rakaat tadi itu. Iya toh? Atau sebagian teman-teman yang sudah tahu tentang sholat toharoh atau sholat wudu, 2 rakaat sudah wudu. Atau mau istikharah juga 2 rakaat, atau mau taubah juga 2 rakaat misalnya. Tadi niatnya apa 2 rakaat tadi sebelum zuhur? Nah, tergantung pada nih. Jadi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain tergantung niatnya. Jika terjadi kesamaan dalam ibadah-ibadah tadi, gitu, ya. Kecuali mutlak, mutlak. Salat sunnah 2 rakaat mutlak. Ya mutlak saja, Allahu Akbar, yang penting salat lillah ta'ala. Itu mutlak itu. Jadi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oke. Puasa. Ini hari Kamis nih. Mungkin sebagian antum ada yang puasa. Puasa apa? Hari Kamis ini. Ada yang puasa Kamis karena Senin dan Kamis. Mungkin sebagian ada yang puasa Daud pas bertepatan hari Kamis. Mungkin sebagian ada yang puasa qadha, bayar hutang. Mungkin ada sebagian puasa nazar. Yang membedakan apa itu? Niat. Jadi fungsi niat tadi apa? Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Gitu. Atau membedakan satu kebiasaan dengan ibadah. Kebiasaan itu makan kebiasaan, minum kebiasaan, mandi kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Makan, minum, mandi biasa. Tapi kalau mandinya sesudah menggauli istri junub, mandinya mandi apa itu? Mandi wajib. Mandi juga, tapi niatnya mandi wajib. Jadi beda tuh, mandi yang biasa dengan yang mandi wajib, dengan satu ibadah. Makan biasa kita makan, minum biasa kita minum. Tapi ketika makannya menjelang subuh, di waktu sahur, itu makan apa itu? Makan sahur. Atau makannya nanti habis maghrib, makan berbuka. Apa yang membedakan makan itu dengan makan biasa? Niat. Jadi niat itu fungsinya membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ya. Itu niat apa? Niat perbuatan, niat amalan. Adapun yang kedua, niat si penerima amalan perbuatan tadi ditujukan kepada siapa amalan itu. Kita mengerjakan perbuatan itu untuk siapa, untuk apa, untuk siapa. Kalau kebiasaan-kebiasaan tadi, makan biasa seperti sekarang misalnya kita makan siang, ngopi dan segala macamnya biasa. Punya gak kita niat ngopinya kita buat siang? Makan siang kita untuk diri sendiri kan? Ya lapar saja kenyang, misalnya pengen ngopi buat sendiri, buat diri sendiri gitu. Diajak teman ngopi misalnya gitu, buat diri sendiri. Kan gitu.
Tapi kalau ketika makannya, ketika sahur dan buka puasa itu, makannya itu tuh siapa itu? Lillah. Berbukanya itu karena Allah. Buktinya apa tadi kita? Ngasih infak sedekah untuk yang berbuka supaya kita mendapatkan balasan pahala yang bagi orang yang berbuka puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk siapa? Untuk apa amal itu kita kerjakan? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Begitu maksudnya. Nah, ketika untuk Allah berarti niatnya benar. Ini masalah niat, berarti niatnya sudah benar itu. Dan mengharapkan balasan pahala dari Allah berarti niatnya benar. Tapi kalau untuk mengharapkan balasan manusia nggak benar berarti niatnya. Syarat ini saja sudah tidak benar ya. Itu masalah niat jadinya, ya kan? Kemudian beliau membahas tentang beberapa contoh, ya, baik Al-Quran atau juga di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya hadis tentang jihad. Hina su'ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an rajul yuqatil syaja'atan aw hamiyatan aw yura maqamahu fi wasfil qital aw fi safil qital ayu zalika fi sabilillah faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Orang berjihad di medan perang. Ada beberapa niat mereka ikut jihad. Masing-masing orang punya beberapa tujuan berjihad. Yang pertama, untuk menunjukkan keberaniannya, misalnya keperkasaannya, keberaniannya, untuk fanatisme golongan, membela kabilahnya, membela kelompoknya, golongannya, ya, atau juga nasionalismenya misalnya, ya, atau untuk mendapatkan harta rampasan perang, ya, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan bintang jasa misalnya, untuk dikenang sebagai pahlawan perang misalnya. Banyak niat-niat itu semua ada pada mereka-mereka yang berjihad. Bahkan dalam satu perang, dalam satu kelompok, dalam satu pasukan. Lalu ditanya siapa dari mereka semua itu yang betul-betul fisabilillah, maka dia mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Cuma satu. Yang berniat untuk meninggikan kalimat Allah saja, dia yang betul-betul fisabilillah. Yang lainnya bukan fisabilillah. Berarti apa yang membedakan itu? Niat. Sama berperangnya, tapi beda niat masing-masingnya. Nah ini Pak, ini juga jadi perhatian buat kita tuh. Sholat jamaah sama bareng-bareng berjamaah, bareng-bareng berjamaah gitu. Patokan zuhur misalnya, sama imamnya, ya, sama safnya, berdiri safnya. Tapi perhatikan niat-niat kita itu. Ya. Bagaimana niat kita ketika kita mengerjakan sholat zuhur tadi? Untuk apa? Untuk siapa? Itu pentingnya kita mengikhlaskan amalan kita. Begitu pula tentang masalah infak, hijrah, jihad, puasa, semua, sholat dan lain sebagainya, ya, sama. Adapun yang kedua terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis, petunjuk pelaksanaan teknis dari satu amalan ibadah. Begini Pak, para ulama kita menjelaskan amalan ibadah itu ada yang mahdoh, ibadah mahdoh, dan ghairu mahdoh, gitu istilahnya. Ibadah mahdoh
itu artinya adalah ibadah yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan SOP-nya, teknisnya, petunjuk teknisnya sudah ditentukan, sudah digariskan. Itu namanya ibadah mahdhah. Contoh simpelnya sholat. Ya. Maka untuk ibadah mahdhah seperti ini wajib mengikuti contoh, sunnah, petunjuk, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Takbiratul ihram dengan berdiri, lalu baca Al-Fatihah, lalu baca Al-Quran yang mudah, lalu kemudian ruku, lalu kemudian i'tidal, lalu sujud, lalu duduk, di antara dua sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Ini petunjuk teknis semua, baik teknis gerakan atau juga teknis bacaan. Ketika berdiri apa bacanya? Ketika ruku apa bacanya? Ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk apa bacanya? Masing-masing ada petunjuknya dengan keragaman-keragamannya. Kalau sujud, ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Dan ada riwayat yang lain, Subhanaka Allahumma ighfirli misalnya gitu ya. Kalau sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Ditukar, boleh nggak? Ditukar. Ruku bahasa subhana rabbiyal a'la, sujud bahasa subhana rabbiyal azim. Nggak ikut sunnah berarti dia, nggak ikut petunjuknya, gitu maksudnya. Itu petunjuk teknis namanya, SOP-nya itu. Gerakannya, habis berdiri tahu-tahu sujud, boleh nggak? Sanda, habis berdiri tahu-tahu sujud, habis berdiri tahu-tahu duduk misalnya. Dalam keadaan normal gitu kan, tidak dalam keadaan masbuk segala macamnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Habis berdiri ya ruku, habis ruku ya tidak, habis ruku langsung sujud misalnya. Kan nggak boleh. Ya toh? Atau dicampur aduk bolak-balik misalnya gitu, boleh enggak? Enggak boleh. Itu namanya sudah juknisnya gitu, petunjuk teknisnya sudah ada, mahdhah itu namanya. Tidak ada jalan lain kecuali tinggal ngikut saja, mencontoh saja. Enggak perlu diprotesi. Kenapa harus berdiri harus ruku dulu? Kenapa enggak harus berdiri sujud nanti rukunya belakangan aja misalnya? Karena berdiri kemudian duduk nih, capek lama berdiri duduk istirahat misalnya. Begitu enggak. Ngikut semuanya urutannya. Itu namanya juknis. Baik gerakannya atau bacaannya sudah ditentukan, mahdhah. Tidak ada jalan lain kecuali ngikut. Nyontoh ngikut selesai. Sudah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu pula haji dan umrah. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara ibadah haji dan umrah kalian. Umrah yang pertama apa? Pertama di mikot, pakai pakaian ihram. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kan gitu umrah. Ini dibalik, tahallul dulu misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Sa'i dulu, nanti baru tawaf. Oh, ini tawaf rame nih, sa'i dulu yang sepi misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan gitu kan? Itu namanya apa? Petunjuk teknis, juknisnya gitu. Itu namanya mahdhah. Ibadah mahdhah sudah ditentukan teknisnya. Tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk mengikuti dan mencontoh. Ya. Kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain juga begitu, mengikuti. Ya, bagaimana Nabi mencontohkannya. Khutbah Jumat itu mahdhah, khutbah Jumat itu. Khutbah dulu apa salat dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kan gitu. Ya, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, sholat dulu apa khutbah dulu? Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Dibalik sekarang. Yang Jumat, sholat dulu baru khutbah. Yang Idul Fitri, ya sama. Khutbah dulu baru sholat, misalnya dibalik. Benar nggak? Nggak benar. Itu mahdhah namanya. Gitu kan? Dan ada ibadah yang baru mahdhah. Salah satu contoh yang besarnya adalah mencari rezeki dan menuntut ilmu. Ibadah enggak cari rezeki itu?
Ibadah, nuntut ilmu ibadah enggak? Ibadah, tapi ghairu mahdhah. Tidak terikat dengan juknis. Dia hanya terikat dengan prinsip-prinsip yang besar, yang utama, yang pokok. Misalnya tidak boleh yang haram, tidak boleh dengan riba, tidak boleh dengan menipu, tidak boleh dengan membunuh orang lain. Itu kan prinsip-prinsip yang umum. Ya, qaidul ammah gitu, qaidul syariatul ammah. Tapi di mana? Ya cari rezekinya di mana? Dagang, peternak, petani, berusaha, bekerja kan bebas. Dan diikat ya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi hanya menjelaskan tentang kaidah-kaidah umumnya. Gitu. Ya. Tidak boleh berbuat curang, tidak boleh makan riba, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan orang lain. Bahkan itu kan prinsip-prinsip umum itu, kaidah-kaidah umum. Ya, jadi untuk ibadah-ibadah yang mahdhah, yang ibadah-ibadah ghairul mahdhah, ya, salah satu yang menuntut ilmu dan juga mencari rezeki tadi, maka tidak diikat dengan syariat kecuali dengan kaidah-kaidah yang umum dan yang baku. Gitu. Jadi kita perlu bedakan tuh, ya. Maka tadi perkataan Nabi SAW, siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada urusannya dalam agama kita ini, tidak ada perintahnya dalam agama kita ini, maka dia tertolak. Amalan yang apa tadi? Yang ibadah yang apa tadi? Yang mahdhah. Gitu. Bukan urusan dunia. Cari rezeki urusan dunia kan? Urusan dunia. Gitu. Ya, bukan urusan dunia, tapi menyangkut ibadah-ibadah yang mahdhah. Begitu. Ya. Salatnya, zikirnya, doanya, baca Qur'annya, misalnya puasanya, umrohnya, zakatnya, hajinya, itu semua ibadah-ibadah yang mahdhah. Tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti petunjuk dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan lengkap dari hadis pertama dan hadis kedua dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah serta keteguhan kita di atas agama ini dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.